Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Sore hari ini di pujian dari awal sampai saat ini kita rasakan Tuhan berkuasa di tempat ini. Amin. Saudara semangat sekali ya, pemuji, penyembah Tuhan yang membawa kita untuk terus memuji Tuhan. Kalau mau melompat saudara diturutin, aduh udah gak kuat lagi saudara ya. Karena ada yang mengganjal ya saudara. Jadi kalau melompat, wah terlompat semua sesak napasnya. Dan puji Tuhan, apapun keadaan kondisi kita selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin ya. Baiklah, sore hari ini saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita ada di minggu pertama, ada tubuh dan darah Tuhan yang akan kita nikmati dalam persekutuan yang luar biasa ini. Dan tema di bulan Mei ini yaitu melayani dengan kuasa Roh Kudus. Ya, dari awal kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan saja, tetapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jelas. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk diselamatkan saja, tetapi kita mau melayani Tuhan. Nah, ada bentuk-bentuk pelayanan mulai dari keluarga kita, gereja lokal ya, di tempat saudara beribadah saat ini, bahkan di tempat pekerjaan saudara, dan bulan kemarin melayani Tuhan di komunitas saudara. Dan tentunya semua pelayanan yang kita lakukan tidak berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Tuhan. Itu sebabnya di bulan ini melayani dengan kuasa Roh Kudus. Dan tema firman Tuhan hari ini, Roh Kudus bagi kita orang percaya. Buka Lukas 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saudara simak di Alkitab saudara, atau saudara juga lihat di layar yang sudah saya sediakan ayatnya. Lukas 11 ayat 9, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 10. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan semua jawab Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Menarik kalau saudara baca semua pasal ini. Ya saudaraku, Yesus mengajarkan kita tentang doa. Ya tentunya kita berdoa ada banyak kebutuhan, keperluan kita. Baik keluarga, pekerjaan, kesehatan, masa depan. Siapa di sini yang berdoanya selalu kebutuhan? Tidaklah salah. Karena kita, ya saudaraku, diajarkan untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan. Kita berdoa minta, Tuhan beri. Kita berdoa cari, kita akan mendapat. Kita mengetuk pintu dan Tuhan bukakan. Ya saudaraku, karena kita adalah orang-orang percaya yang masih tinggal di dunia ini. Ya pasti kita punya keperluan dan kebutuhan dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, dalam kasih Tuhan ada satu tokoh penulis Lukas, yaitu Lukas sendiri saudaraku. Dia adalah seorang yang berprofesi sebagai, di sana dikatakan sebagai seorang tabib. Dia seorang pekerja. Dia seorang yang melayani juga. Bahkan dikatakan dia rekan pelayanan Paulus. Termasuk Demas. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 14. Saya bacakan. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Kita melihat di sini seorang pekerja. Dia mengambil bagian juga melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil. Saudaraku, bahkan dikatakan di selanjutnya dia bukan hanya seorang tabib
atau seorang penulis atau seorang pelayan, tetapi dia seorang hamba Tuhan yang setia. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 10 sampai 11a dikatakan begini. Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, kata Paulus. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi kita melihat semua aspek kehidupan seorang pribadi Lukas. Ya saudaraku, dia bekerja, dia melayani, dia menghadapi tantangan, dia menghadapi banyak hal, bahkan dia memerlukan banyak hal buat kehidupannya. Dan ini gambaran seperti kita lah anak-anak Tuhan. Saudara bekerja, saudara melayani, saudara menghadapi tantangan. Tidak mudah melayani saudaraku dengan penuh tantangan. Bahkan dikatakan Demas disebut seorang yang terkasih bersama Lukas. Tetapi di dalam Timotius dikatakan Demas meninggalkan Paulus, mencintai dunia. Saya mau katakan saudaraku, tantangan yang kita hadapi di dalam dunia pekerjaan, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam pelayanan kita tidaklah mudah. Ada orang-orang mulai kecewa kepada pasangannya. Ada orang-orang mulai kecewa kepada pimpinannya, kepada rekan karyawannya. Bahkan kecewa di dalam pelayanannya. Tetapi ada pribadi yang memberi dirinya menjadi pribadi sekerja dengan Paulus. Menjadi pribadi yang setia sampai akhir melayani Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, itu bukan karena kekuatannya, tetapi kekuatan dari Roh Kudus di dalamnya. Banyak orang menangkap Lukas pasal 11 ini berbicara tentang kebutuhan. Mintalah, mintalah, kamu akan diberikan. Carilah, kamu akan mendapatkan. Ketuklah, kamu pintunya akan dibukakan. Saudaraku, Lukas tahu Bapa yang baik itu memberikan buat kita apa yang kita butuhkan. Tetapi saya melihat dikatakan di ayat 13, justru yang terbaik aku memberikan Roh Kudus kepadamu. Artinya bukan perkara jasmani saja kita datang berseru kepada Tuhan. Bukan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Saya tidak anti saudara datang berseru, Tuhan sukseskan saya. Tuhan berkati saya. Tetapi Lukas memandang di dalam doa Yesus. Ada kebutuhan yang lebih penting. Yaitu apa saudaraku? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang seharusnya menjadi kebutuhan kita. Itu sebabnya saudaraku, bukan apa yang kita butuhkan, tetapi siapa yang kita butuhkan. Dan ini yang menjadi perenungan kita sore hari ini. Saudaraku, Roh Kudus adalah kebutuhan utama, bukan pelengkap dalam kekristenan kita. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan, bawa ini di dalam hati dan iman kita. Untuk kita merubah cara pikir kita, cara pandang kita ketika datang kepada Tuhan. Saudaraku, karena apa saudaraku? Bukan kesuksesan yang membuat engkau bertahan. Bukan berkat Tuhan yang membuat engkau kuat. Tetapi Roh Kuduslah yang membuat engkau kuat dan bertahan. Itu sebabnya di ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diberikan, yang diutus. Jadi Yesus mati saudaraku untuk dosa kita, dan hari ini kita merayakan apa yang Yesus buat kita. Kita nikmati tubuh dan darahnya, Dia sudah selamatkan kita, amin. Dia bangkit, Dia menang saudaraku, dan kebangkitannya memberikan kita harapan. Dia buktikan kebangkitannya, kehidupannya 40 hari. Dia tampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada Yakobus, kepada saudara-saudara yang lain, kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dia naik ke sorga
Dan dia tidak tinggalkan saya dan saudara sendiri. Dia memberikan Roh Kudusnya. Tanpa Roh Kudus kita hanya bisa menjadi orang yang beragama tetapi hidup tanpa kuasa Tuhan. Tanpa ada perubahan, tanpa ada penyerahan, dan kita tidak jadi berkat. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus ada kekuatan supranatural yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Untuk apa saudaraku? Untuk menolong kita supaya kita menjadi pribadi yang berubah. Amin. Sesuatu yang menolong kita supaya kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Supaya kita tidak gampang kecewa, mundur saudaraku. Tetapi kita terus seperti Lukas katakan, dia hamba Tuhan yang setia. Saudaraku, gak mudah mengatur waktu seorang yang bekerja dan seorang yang melayani. Mungkin saudara sulit melayani karena gak ada waktu. Ini teladan yang luar biasa saudaraku. Kalau bukan kekuatan Roh Kudus, itu tidak akan bisa saudaraku dalam kasih Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan saudaraku buat kita menjadi kebutuhan utama. Ada 3 saudaraku tahap bagaimana pemberian Roh Kudus itu buat kita. Roh Kudus diberikan melalui baptisan Roh Kudus. Nah mungkin ada di tempat ini yang sudah dibaptis Roh Kudus, ada yang belum. Dan ini adalah tahap pertama, dibaptis oleh Roh Kudus. Kita buka Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka semua jawab, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain dan seterusnya. Ini pengalaman pertama sebagai orang percaya atau murid-murid Tuhan. Ketika Roh Kudus itu yang menjadi kebutuhan kita, maka Roh Kudus yang diberikan itu akan membaptis kita. Saudaraku, dalam kasih Tuhan 120 murid, mereka dengan tekun menanti dan mereka dipenuhkan Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, ada dampak yang luar biasa dalam pribadi, dalam karakter, dalam pelayanan mereka. Contoh besar Rasul Petrus, seorang yang pengecut, seorang yang takut, ketika dia berubah, dipenuhkan Roh Kudus, menjadi seorang yang berani berkorban memberikan nyawanya buat Yesus. Bahkan dikatakan firman Allah di pasal selanjutnya dari Kisah Para Rasul, ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang diselamatkan, diberi diri dan dibaptis, saudaraku. Bukan kuat dan gagahnya. Bahkan selanjutnya Petrus dan Yohanes ditangkap, dibawa ke mahkamah agama. Saudaraku, tidaklah mudah untuk kita bekerja sebagai anak Tuhan. Untuk kita menjadi keluarga Kristen yang sejati. Untuk kita melayani tidaklah mudah, saudaraku. Ada tantangan, Petrus dan Yohanes ditangkap. Dan Tuhan membela mereka. Tetapi di dalam pelayanan mereka, mereka bukan hanya dibaptis atau dipenuhkan Roh Kudus di awal, mereka terus juga yang kedua. Dikatakan di sini, Roh Kudus itu memenuhi kita setiap hari. Jadi ketika kita dipenuhkan di pertama, itu tidak berhenti saudaraku. Karena kita juga rindu dipenuhi setiap hari. Kita buka Kisah Rasul 4 ayat 23, 24 dan 31. Perhatikan ini saudara. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Murid yang lain, orang percaya yang lain. Ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ayat 31, lompat.
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua dikatakan apa? Penuh dengan, apakah ini dibaptis ulang? Tidak, saudaraku. Mereka dipenuhi lagi, diperbaharui lagi. Bahkan di ayat tadi kita baca, lalu mereka semakin takut, semakin mundur. Dikatakan mereka semakin berani memberitakan firman. Demas takut, Demas mundur, Demas mencintai dunia. Tetapi gereja mula-mula, hamba-hamba Tuhan mula-mula, murid-murid Yesus. Setelah mereka dipenuhkan, mereka terus dipenuhkan. Ada kekuatan untuk mereka bertahan, saudara. Amin. Ada di sini melayani, enggak mau melayani lagi karena kecewa. Minta Roh Kudus memperbaharui hati dan iman kita. Ada di sini mau ngambil keputusan tidak mau melayani lagi. Kembali kepada panggilanmu karena Tuhan memanggil engkau bukan untuk diselamatkan saja. Tetapi untuk melayani Dia, saudaraku. Ya saudaraku, dalam kasih Tuhan ada kepenuhan dari hari ke hari. Mereka dipenuhkan lagi. Artinya Roh Kudus adalah suatu kebutuhan setiap hari. Siapa di rumahnya nggak ada air? Tentunya kita jadikan air adalah kebutuhan utama kita. Kalau nggak ada air, nggak bisa sikat gigi, nggak bisa mandi, nggak bisa minum, nggak bisa nyuci. Kami pernah mati air tuh sampai 2 minggu, saudara. Sehingga harus ngungsi untuk mandi, untuk nyuci, saudara. Sumur kering pada waktu itu karena kemarau. Sulit sekali tanpa air. Nah inilah kehidupan kita. Seperti kita butuh air, seharusnya kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, amin. Nah jemaat Efesus menjadi contoh. Jemaat Efesus dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6 tentang dipenuhkan setiap hari. Ayat 1, demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tibalah Paulus di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, ini orang percaya. Beberapa orang percaya, beberapa orang murid. Ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia apa? Belum. Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar. Apa itu Roh Kudus? Bahwa ada Roh Kudus. Mereka belum tahu Roh Kudus. Mereka belum mengenal Roh Kudus. Ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ini pesan Yohanes Pembaptis. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Seperti tadi, baptisan pertama di gereja, di murid-murid. Saudaraku dalam kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita, Pak, saya belum tahu Roh Kudus itu apa. Nah khotbah Bapak Wakil Gembala kita nanti lihat di YouTube bagaimana dijelaskan tentang pribadi Allah Roh Kudus yang diberikan buat kita. Dia bukan hanya sekedar kuasa, dia bukan hanya sekedar pengaruh, tetapi dia pribadi Allah. Dia Allah yang diberikan untuk menghibur, untuk menolong kehidupan kita. Nah ketika mereka mengenal Roh Kudus, mereka percaya, mereka dipenuhkan, saudaraku. Beberapa tahun selanjutnya ini menjadi jemaat yang luar biasa, jemaat Efesus. Dan Paulus menulis surat di Efesus pasal 5 ayat 18. Dikatakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya gini saudara, ketika engkau sudah alami baptisan Roh Kudus, engkau sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ini yang Tuhan mau, perjalanan kekristenan kita akan terus berlanjut.
hendaklah kamu penuh dengan roh. Tuhan mau kita bukan biasa-biasa saja. Tuhan mau Dia berkarya luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mabuk oleh anggur, nafsu dunia, keinginan dunia, saudaraku. Bahkan keinginan daging yang lebih kuat dalam diri kita. Tetapi Rasul Paulus bilang, jangan mabuk anggur. Ya, mungkin pengertiannya berbeda yang saat ini, saudaraku. Banyak orang-orang berdoanya mabuk. Maksudnya apa ya Pak Simon? Ya, nah berdoa mabuk itu, saudaraku, setiap datang sama Tuhan yang diminta keinginan, kepuasan jasmani. Tuhan uang, Tuhan harta, Tuhan sukses, Tuhan mabuk, saudaraku, hanya untuk keinginan hawa nafsunya sendiri. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan melalui firman Allah, penuh Roh Kudus. Dan selanjutnya saudaraku yang ketiga, Roh Kudus diberikan untuk memimpin hidup kita. Dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita hanya mengecap kekayaan sorga, kekayaan rohani hanya sebagai kecapan pertama. Kita menikmati kasih itu, kita menikmati kuasa itu, kita menikmati kegerakan itu. Kita berjalan saudaraku dengan sukacita, tetapi terus mau diberi diri untuk memimpin kita. Bapak Ibu Saudaraku, pimpinan Roh Kudus itu terlihat bagaimana buah. Bagaimana apa yang kita hasilkan, bagaimana ada kuasa yang bekerja dalam diri kita, saudaraku. Ada orang bisa berbahasa lidah, berbahasa roh, saudaraku. Tetapi kehidupannya adalah kehidupan tanpa pimpinan Roh Kudus. Tapi hari ini, roh yang diberikan itu dia mau memimpin kita. Amin. Karena itu yang menjadi kebutuhan utama kita. Saudaraku, ada hal yang harus kita putuskan. Ada hal yang harus kita ambil. Ada hal yang harus kita lakukan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kehebatan kita. Bahkan pengalaman kita 100% kita andalkan. Tetapi kita mau andalkan Roh Kudus yang memimpin kita. Nanti lebih dalam tentang Roh Kudus di doa 10 malam minggu depan tanggal 14 saudara. Ya. 14 kenaikan, besoknya doa dikatakan di situ nanti menjelaskan bagaimana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan karunia-karunia untuk menolong kita. Bahkan Roh Kudus memberikan tanda mujizat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, beri diri saudara untuk dipimpin. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Nah, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah, semua jawab adalah anak Allah. Jadi bukan hanya beriman saja, tetapi identik lebih ada penyerahan diri untuk dipimpin. Engkau jadi anak Allah. Tanda kita sebagai anak Tuhan, ada hidup yang mau diarahkan. Bukan lagi hidupku untuk diriku sendiri, tetapi untuk Tuhan. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, kata Rasul Paulus, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Kamu disuruh pilih, mau ikuti keinginan daging engkau binasa, atau keinginan Roh engkau akan hidup. Tetapi dikatakan hiduplah oleh Roh, dipimpin Roh Kudus, membuat kita menang atas daging. Saudaraku, siapa yang tidak pernah gagal? Siapa yang tidak pernah lakukan kesalahan? Siapa yang tidak pernah berdosa? Tetapi kesadaran penuh, Tuhan aku mau lepas dari dosa. Tuhan aku mau lepas dari keterikatan ini. Aku mau bebas. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Tetapi ketika kita hidup oleh Roh, maka Roh itu yang akan memimpin kita, saudaraku, untuk menang atas dosa, menang atas keinginan daging. Saya percaya tidak ada perkara mustahil kalau Roh Kudus berkarya di dalam diri orang percaya. Amin. Galatia 5 ayat 25, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi jangan hanya batas dipenuhi.
Ya saudaraku, baiklah kita mau dipimpin. Rasul Paulus katakan, aku menjadi tawanan roh. Menjadi tawanan roh dibawa ke tempat yang tidak disukai. Artinya apa? Tidak berjalan dengan keinginannya sendiri. Keinginan saya maunya ya enak-enak saya. Maunya suka-suka saya. Maunya saya. Tubuh-tubuh saya. Mau seperti apa saya. Tetapi tawanan roh memberi diri untuk roh memimpin kehidupan kita. Dan yang terakhir, saya suka ngomong terakhir itu di bagian-bagian tertentu. Jangan pikir saudara bilang udah selesai. Belum ya. Nah Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada apa? Seluruh kebenaran itu. Bukan kuat gagah kita. Bukan karena hebat kita. Kita tetap berdiri dalam kebenaran. Kita diarahkan kepada kebenaran itu. Itu karena Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya saudaraku dalam kasih Tuhan, yang pertama itu Roh Kudus adalah kebutuhan utama kita. Yang kedua, Roh Kudus diberikan bagi mereka yang percaya. Sebelum kita masuk Lukas, saya baca dulu Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang. Karena Yesus pada waktu itu belum dimuliakan, belum disalib saudaraku. Tetapi janji ini Roh Kudus itu akan datang. Saudara tahu ini adalah puncak perayaan di mana orang Israel merayakan pondok daun-daunan. Nah ini hari raya besarnya Israel. Ada Paskah, ada Pantekosta, dan hari pondok daun-daunan. Mereka bersukaria, mereka panen bersukaria, makan bersama sampai 7 hari yang luar biasa. Mereka buat pondok-pondok, saudaraku. Ada pelepah pohon kurma, ada pelepah pohon anggur, pohon ara dan sebagainya. Mereka tinggal, mereka bergembira di sana, bersukacita. Lalu saudara Yesus bilang, ini kesempatan tunjukkan dirimu kepada mereka. Tetapi Yesus tidak tunjukkan. Karena apa? Karena mereka sedang menikmati sukacita sementara. Tetapi di puncak perayaan itu, Yesus tahu kebahagiaan sejati. Bukan perayaan harafiah yang mereka rayakan. Tetapi kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang Tuhan jamah di dalam hati mereka. Yang sukacita kebahagiaan itu kekal diberikan Tuhan. Sehingga apa saudaraku? Sehingga Yesus berseru, barang siapa haus. Mereka sedang merayakan ini. Tetapi Yesus berseru, barang siapa haus. Barang siapa percaya, baiklah datang kepadaku. Tuhan mau puaskan kita, amin. Bukan hanya pengalaman baptisan, bukan hanya pengalaman dipenuhi, tetapi pengalaman di mana kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, di dalam Lukas, dia jelaskan saudaraku bagaimana untuk kita dibaptis dipenuhkan oleh Roh Kudus itu, saudaraku. Tadi Yesus katakan datang percaya. Artinya saudaraku Lukas juga menulis kita harus dekat dengan sumbernya. Katakan dekat dengan sumbernya. Dekat dengan sumbernya. Lukas 11 ayat 2. Apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bapa. Bukan sekedar nama atau panggilan, tetapi berbicara tentang hubungan. Saudara kalau minta sesuatu, kalau saudara posisi sebagai anak, saudara untuk minta sesuatu kepada seseorang, pasti kita minta kepada seseorang yang lebih dekat dengan kita. Mulai dari keluarga kita,
Bapa kita. Amin. Orang tua kita, ayah kita, papa kita. Kita datang, kita nggak malu-malu saudaraku. Kita nggak sungkan-sungkan apa yang menjadi keperluan. Sekalipun ada waktu yang harus ditunggu. Belum saatnya tetapi Bapa mendengarkan permohonan dari anaknya. Jadi Bapa berbicara tentang apa? Hubungan. Bapa berbicara tentang kedekatan. Bapa berbicara bagaimana kita mau datang kepada Dia. Bukan lagi dengan ketakutan. Karena pengorbanan Tuhan sudah melayakkan kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Bapa kita. Amin. Ada di sini saudaraku punya Bapa tapi jarang dipanggil. Punya Bapa tapi jarang ngobrol. Punya Bapa tapi jarang berseru. Datangnya sekali seminggu sama Bapa. Komunikasi yang sehat sama orang tua setiap hari. Begitu juga komunikasi rohani kita sama Bapa kita. Kapan terakhir saudara panggil Bapa? Kapan terakhir saudara berseru Bapa? Hari ini mengajarkan kita dekat sama Dia. Bangun hubungan saudara. Maka Bapa itu yang akan memberikan Roh Kudusnya buat kita. Dalam pasal 11 kita akan melihat tentang kebaikan Bapa. Di dalam pasal 11 ayat 2. Dia Bapa yang empunya segalanya. Katakan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ada kerajaan yang bukan berasal dari dunia ini. Sekalipun dunia ini adalah ciptaannya. Tetapi kerajaannya adalah berkuasa dan segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Artinya Bapa kita, Dia empunya segalanya. Kalau kuasa bekerja di ibadah kita, kerajaannya berkuasa di ibadah kita, maka tidak ada yang mustahil untuk Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapa, Engkau punya segalanya, Engkau cukupkan. Tadi dikatakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan, Dia punya segalanya saudara. Dia berikan apa yang kita butuhkan. Dia dengar setiap doa kita. Nah selanjutnya tentang Bapa, Dia Bapa yang mencukupkan segala yang kita perlu dan kita butuhkan. Ayat 3, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lukas itu punya keluarga. Lukas itu punya profesi. Dia punya pelayanan. Dia punya keperluan dan kebutuhan. Tetapi lihat di doa ini dia melihat Bapa mencukupkan segala yang dia perlukan. Saya percaya Bapa yang sama juga mengasihi saudara, amin. Dia cukupkan apa yang menjadi keperluanmu. Makan dan minum pasti Tuhan sediakan. Burung saja saudaraku dipelihara, apalagi hidup kita di mata Tuhan, amin. Beberapa jemaat mengeluh tentang tidak punya pekerjaan. 1 bulan ke depan belum punya pekerjaan. Tapi badannya sehat, gemuk saudara. Katanya nggak ada kerjaan. Artinya Tuhan pelihara. Haleluya. Haleluya. Iya karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat kehidupan kita. Lanjut. Bapa di dalam pasal 11 Dia mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dikatakan ayat 4, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kita merayakan pengampunan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Dosa pelanggaran yang sudah kita lakukan Tuhan sudah ampuni, amin. Kalau saudara merasa, aduh saya terlalu jahat, saya terlalu buruk, saya sudah terlalu hancur. Sepertinya udah gak layak lagi masuk gereja ini. Gak bisa layak lagi untuk melayani. Pengampunan Tuhan sempurna buat kita. Dia ampuni dan pengampunannya Dia tidak ingat-ingat lagi. Dia tidak perhitungkan lagi semua kesalahan kita. Kapan terakhir bilang, Bapa ampuni kesalahanku. Lanjut,
Bapa kita lebih baik dari Bapa kita di bumi ini. Saudara punya Bapa di dunia ini? Ya punya dong. Kalau nggak ada Bapa tiba-tiba melendung ya kayak Maria. Tanpa perkawinan dengan Yusuf, ya Tuhan percayakan bayi Yesus. Tetapi kita semua di sini kita punya Bapa. Ada Bapa yang meninggalkan, ada Bapa yang memukul, ada Bapa yang mengecewakan, ada Bapa yang lepas tanggung jawab buat anak-anaknya. Sekalipun dikatakan di dalam Lukas, Bapa di dunia lakukan ini yang baik, apalagi Bapamu di sorga. Saya mau katakan, ada Bapa yang jauh lebih baik daripada Bapa yang di dunia ini. Bapa kita di sorga, amin. Saudaraku, sesuatu yang luar biasa ketika kita hubungan dekat sama Bapa. Dia akan memberikan kita ketenangan, pembaharuan di dalam diri kita. Karena Bapa yang baik itu dia tidak melepaskan kita seorang diri. Dan yang selanjutnya Bapa dalam pasal 11 ini, dia Bapa tahu untuk memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Ayat yang sudah kita baca. Apa yang terbaik? Semua jawab yang warna biru. Ia akan memberikan Roh Kudus. Mintalah, carilah, ketoklah, tidak salah. Aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini. Dia Bapa yang baik. Tetapi ketika kita izinkan untuk berdoa, ada yang lebih dari sebuah kesuksesan, dari sebuah berkat-berkat yang fana ini saudaraku. Roh Kudus diberikan yang terbaik, dia memberikan yang terbaik. Karena apa? Roh Kudus itulah yang membuat Lukas bertahan untuk setia. Roh Kudus itulah yang membuat Lukas untuk jadi berkat sama Paulus. Menjadi pelayan. Saudara, dia catat semua, bukan hanya di Injil. Dia catat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kisah para rasul. Karena apa? Roh Kudus memakai Lukas untuk jadi berkat. Itu sebabnya pada saat sore hari ini saudaraku belajar untuk kita dekat kepada dia. Ya, selalu Alkitab memberi gambaran kedekatan kita sama Tuhan, sama Bapa kita. Seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudaraku, saya bukan nggak setuju, kurang setuju. Kalau ada orang bilang hubungan kita seperti HP yang dicas. HP yang dicas itu sombong saudara. Udah penuh lepas dari sumbernya. Udah penuh lepas. Nanti udah krisis, udah susah hidup, udah sulit. Baru cari sumber lagi. Saya kurang setuju kalau itu gambarannya. Tetapi gambarannya seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak pernah lepas dari sumbernya. Haleluya. Dan itulah pribadi kita. Kita mau dekat sama Bapa kita, amin. Bukan secara fisik saja datang ke gereja dekat nih. Tetapi hati kita. Jadi saudara jangan merasa yang di mimbar ini berdiri, wah dia lebih dekat, dia lebih kudus, dia lebih suci. Kami yang di bawah, aduh kami jauh dari Tuhan. Tidak. Kedekatan bukan dalam berbicara tentang fisik. Kita rajin melayani, walaupun melayani memang ada sesuatu hal yang harus kita dorong. Tetapi kedekatan itu berbicara bagaimana hati kita terus melekat. Hati kita terus menempel, hati kita terus dekat dengan sumber itu. Saya percaya daunnya akan terus hijau sekalipun terik matahari. Buahnya akan selalu berbuah. Amin. Amin saudaraku ya. Dan biarlah malam hari ini kita mau dekat kepada Bapa kita. Dan yang terakhir, ini benar terakhir. Ya. Yang terakhir ini ya. Ya saudaraku ya. Diberikan kepada orang percaya yang mau dekat kepada Bapa. Yang terakhir di Lukas ini dikatakan dia mengundang kita untuk berdoa. Saudara, dipenuhkan Roh Kudus itu bisa di rumah, ya, bisa di gereja, bisa di komsel atau kemah kita, saudaraku. Tetapi nanti doa 10 malam saya mendorong saudara yang udah dibaptis mungkin 15 tahun yang lalu, ya. Sepertinya tidak ada lagi bagaimana Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Ini kesempatan yang baik. Mulai dari tanggal 15, 16 sampai 10 hari ke depan. Ada doa di jam 9 pagi. Ada doa di jam 7 malam di tempat ini. Ya, Lukas mengajakkan kita untuk apa? Mengundang untuk berdoa. Dikatakan
3 kali. Perhatikan, mintalah. Saya baca, mintalah, nanti saudara jawab ya. Mintalah maka akan diberikan. Carilah. Ketoklah. Karena setiap orang yang meminta, karena setiap orang yang mencari, setiap orang yang mengetuk, ini bukan diam, tetapi ada keaktifan dari dalam diri kita. Ada ketekunan, ada kesungguhan, ada keseriusan saudaraku. Untuk apa? Untuk kita berdoa. Minta, berdoa. Amin. Cari, semua jawab berdoa. Ketuk, semua jawab berdoa. Berdoa. Di dalam hubungan dengan Bapa kita, di situ kuasanya bekerja di dalam diri kita. Kalau saudara begitu rindu hari ini belum dipenuhi, teruslah meminta, teruslah nyatakan kesungguhan saudara. Tuhan aku mau dipenuhi, Tuhan aku mau dibaptis, Tuhan aku mau dipimpin. Dan itu janji Bapa buat kita. Saudara, manusia kalau berjanji dia tidak akan tepati. Tetapi kalau Allah berjanji, dia bukan manusia. Tetapi dia Allah berjanji pasti akan ditepati. Kisah Rasul 1 ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ada 500 orang yang melihat Yesus naik ke sorga. Jangan tinggalkan Yerusalem. Yesus memberkati mereka. Tetapi 120 mereka bertekun berdoa. Bahkan dikatakan di Kisah Rasul pasal 1, mereka berdua. Berdoa, menaikkan pujian, menyembah. Ketekunan mereka tidak sia-sia. Saya percaya kalau saudara datang malam hari ini dengan kesungguhan, dengan ketekunan, kedatangan saudara tidak sia-sia. Amin. Lebih dari makan, lebih dari minum, lebih dari perkara jasmani, Roh Kudus menjadi kebutuhan kita. Saudara ada di rumah Bapa, di rumah Allah, di baitnya yang kudus. Saudara datang dalam persekutuan yang indah, semeja hidangan, ada tubuh dan darahnya. Saudara menyembah dia, ambil waktu, Bapa. Kalau ada kesalahan ampuni saya. Kalau ada keperluan, minta kepada Bapa kita. Bahkan lebih dari segala keperluan kita, kita perlu Roh Kudus. Teman sebelah saya, sepertinya senang sekali dipenuhkan Roh Kudus. Saya belum, Tuhan. Kapan ini saatnya? Buka hati saudara. Amin. 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 Tuhan menolong kita. Tuhan mengurapi kita. Tuhan memenuhi kehidupan kita.